Tahun 2023 telah menjadi momok pembicaraan, khususnya di kalangan para ekonom, pengusaha, dan pengamat. Ini terkait prediksi akan adanya gelombang resesi ekonomi di tahun 2023. Nah, apakah di dalam gelombang itu bisnis Anda akan tergulung atau justru malah bangkit? Nggak ada yang tahu pasti, kecuali kita perlu mengantisipasi dan bersiap diri. Itulah sebabnya di video kali ini saya akan mengajak Anda mencermati apa saja tren terpenting di tahun 2023. Lalu sektor industri apa yang akan terdampak? Teknologi apa yang harus dipakai untuk mendorong pertumbuhan bisnis? Bagaimana pula SDM dikelola dan bagaimana mengantisipasi perubahan sikap perilaku konsumen? Terakhir, bagaimana ya peran ekosistem, sustainability, dan governance di bisnis Anda? Yuk kita kaji satu per satu. Dibandingkan negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, Indonesia diprediksi akan lebih tahan terhadap resesi. Itu pernyataan berbagai lembaga dunia seperti OECD, IMF, World Bank, ADB. Bahkan, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh di kisaran 4,7 hingga 5,1% pada tahun 2023. Ada beberapa alasan di balik prediksi mereka. Pertama, Indonesia dinilai berhasil menangani COVID-19. Kedua, dukungan fungsi APBN fiskal sebagai shock absorber. Ketiga, harga-harga komoditas relatif tinggi. Keempat, kredibilitas Indonesia di pasar internasional meningkat pasca suksesnya presidensi G20. Sebetulnya ada juga negara lain yang diperkirakan tidak terancam resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara emerging juga mengalami kondisi relatif tertekan. Meskipun dalam situasi saat ini, emerging countries seperti Indonesia, India, Brazil, Meksiko dalam situasi yang relatif cukup baik. Tetapi apakah berarti semua sektor bisnis akan baik-baik aja? Nah, Direktur Treasury and International Banking Bank Mandiri, Panji Irawan, mengatakan, beberapa sektor memang masih akan tumbuh karena potensi pasarnya sangat besar. Di antaranya telekomunikasi, jasa kesehatan, dan sektor yang terkait program hilirisasi seperti nikel, boksit, tembaga, dan timah. Beberapa sektor lain juga relatif masih kuat menghadapi resesi global dan akan terus tumbuh, seperti misalnya sektor makanan minuman, utilities atau listrik, air, dan gas, dan juga sektor pemerintahan. Sedangkan sektor properti diprediksi tetap stabil. Survei Knight Frank Indonesia mengungkap bahwa 59% responden optimis sektor properti tetap stabil pada 2023. Survei bertajuk Property Outlook Survey 2023 itu menilai situasi ekonomi global tidak terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor properti dalam negeri. Apakah semua sektor akan baik-baik aja? Nah, tentu saja ya, ternyata enggak. Lalu, sektor apa nih yang akan terimbas? Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri, Dian Ayu Yustina, mengatakan, resesi akan berimbas pada permintaan komoditas, sehingga harga komoditas akan terkoreksi. Begitu juga dengan sektor usaha yang berorientasi ekspor, seperti furnitur, tekstil, alas kaki, dan produk kayu. Sektor ini merupakan andalan ekspor ke Amerika Serikat dan Amerika Latin. Padahal, wilayah itulah yang disebut akan mengalami resesi, sehingga wajar ya jika permintaan ekspornya turun. Lalu bagaimana dong nasib tenaga kerja? Nah, para pelaku usaha yang berorientasi ekspor memang punya dalih untuk merumahkan karyawan. Permintaan ekspor melemah dan produk impor terus menggempur. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Jemi Kartiwa Sastra Atmaja, mengatakan bahwa kami harus menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan itu. Sebab jika berkaca pada kinerja kuartal 4 2022, ya maka industri tekstil dan produk tekstil tahun 2023 memang diperkirakan masih melemah. Tren terpenting selanjutnya adalah teknologi. Teknologi dapat menjadi enabler bagi perusahaan, terutama untuk meningkatkan produktivitas, memangkas proses, dan meningkatkan kinerja karyawan. Kita bisa lihat ya bagaimana teknologi telah dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan rintisan. Teknologi telah membantu mereka mampu mendisrupsi dominasi para incumbent. Itulah pentingnya mengapa kita harus melihat tren teknologi. Lalu menentukan teknologi apa yang dapat menambah keunggulan kompetitif bisnis kita. Menurut McKinsey, di tahun 2023 ada beberapa tren teknologi penting. Pertama, proses automasi dan virtualisasi akan semakin intens. 1 dekade ke depan, sekitar setengah pekerjaan manusia akan bisa diotomasi. Wow. Sektor otomotif, manufaktur, dan bahkan penerbangan juga akan banyak menerapkan otomasi. Kedua, konektivitas semakin tinggi. Konektivitas super cepat berimplikasi luas bagi perusahaan.
Tren ini mendorong lahirnya layanan baru, juga lahirnya model bisnis yang terkait dengan produk cerdas. Dengan konektivitas, perusahaan dapat melakukan personalisasi penawaran di seluruh channelnya, sekaligus menciptakan pengalaman menarik bagi pelanggan. Konektivitas tinggi paling banyak berdampak pada sektor telekomunikasi, olahraga, dan transportasi. Ketiga adalah implementasi AI terapan. Teknologi AI terapan dapat membantu perusahaan mengenali pola, menganalisis, dan menindaklanjutinya. Juga dapat meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Selain itu, AI akan mendisrupsi proses R&D melalui model generatif dan simulasi terukur. Anda tentu sudah familiar ya dengan beberapa aplikasi AI. Ada yang bisa menulis seperti manusia, ada yang bisa membuat lukisan dan foto. Hebatnya, AI juga bisa menjawab pertanyaan dengan akurat. Nggak heran jika nanti implementasi AI akan semakin intensif. Nah, kalau sudah sampai model bisnis Anda bisa didisrupsi oleh AI, maka siap-siap ya, bisnis Anda tidak lagi relevan loh nanti di mata konsumen. Tren keempat adalah kemajuan dalam ilmu biologi. Sekarang telah muncul inovasi baru yang disebut biorevolution. Teknologi ini merupakan kombinasi antara ilmu biologi dengan komputasi, otomasi, dan AI. Tren teknologi ini akan berdampak signifikan terhadap kegiatan ekonomi dan kehidupan kita. Juga akan mempengaruhi beberapa jenis industri seperti kesehatan, pertanian, barang konsumsi, energi, dan material. Dengan biorevolution, mungkin kelak akan tercipta nutrisi berbasis genetika. Bahkan saat inovasi DNA sequencing semakin maju, maka perusahaan bisa menawarkan pengobatan yang hyper-personal. Tren yang kelima adalah teknologi bersih. Teknologi ini termasuk untuk sistem distribusi energi pintar pada jaringan, sistem penyimpanan energi, pembangkit energi netral karbon, dan energi fusi. Teknologi bersih akan semakin mendisrupsi model bisnis tradisional ketika teknologi ini bisa menurunkan biaya. Akibatnya, struktur industri dan dinamika persaingan akan terpengaruh. Biaya energi pun akan terpengaruh. Maka menjadi penting bagi perusahaan untuk memahami efek dari perubahan iklim. Tren teknologi memang penting dicermati karena bisa menunjang proses transformasi digital di perusahaan. Kami sendiri di Cias memiliki pengalaman membantu berbagai perusahaan besar di Indonesia untuk melakukan transformasi digital. Nah, dari pengalaman sejauh ini, terbukti bahwa peran teknologi memang tidak bisa tergantikan. Namun, ini yang penting ya, harus tepat memilih jenis teknologinya, supaya bisa mempercepat proses bisnis, produksi, dan pengambilan keputusan. Di tahun 2023, tren SDM juga penting dicermati. Kenapa? Karena ya kita tahu ya di tahun 2022 telah terjadi PHK massal, khususnya di beberapa perusahaan rintisan. PHK diprediksi akan terus berlanjut nih di tahun 2023. Kementerian Ketenagakerjaan memperkirakan potensi PHK ada di industri manufaktur dan perusahaan rintisan. Bahkan di kedua industri ini PHK sudah terjadi sejak awal tahun. Staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Reza Hafiz mengatakan, sektor yang paling berdampak itu manufaktur. Kedua, mungkin di startup. Namun menurutnya, jika ada PHK di sebuah perusahaan rintisan, maka tenang aja sih sebenarnya ya, karena perusahaan rintisan yang lain akan survive dan pada akhirnya akan menampung mereka juga. Salah satu penyebab PHK di banyak perusahaan rintisan adalah talent war. Persaingan yang begitu ketat membuat mereka berani menggaji pegawai di beberapa jenis pekerjaan dengan jumlah yang besar. Bisa jadi mereka sedikit latah ya dengan big tech company di Amerika Serikat. Di sana mereka memang memberi gaji besar sepanjang pandemi dalam rangka scale up. Tapi tentu saja kita tahu ya di tahun 2023 kan pasar sudah kembali normal. Nah oleh karena itu gaji para pekerja perusahaan rintisan jadi ya perlu ditinjau ulang lah supaya bisa lebih rasional bisnisnya. Kemudian tren SDM lainnya yang perlu diperhatikan adalah skill yang dibutuhkan. World Economic Forum mengungkap ada 10 skill karyawan yang paling dibutuhkan di Indonesia. Simak baik-baik nih. Pertama adalah kreativitas. Selanjutnya kemampuan memecahkan masalah kompleks. Kemudian kemampuan belajar, kecerdasan emosional dan pemikiran analitis dan inovatif. Juga penting kemampuan memecahkan masalah berdasarkan pengalaman, kepemimpinan, critical thinking, fleksibilitas, dan toleransi. Terakhir adalah penalaran. Coba cermati, bukankah sebagian skill tersebut tidak berkaitan dengan teknologi? Nah, memang ya, karena yang dibutuhkan itu adalah soft skills dan kecakapan sosial. Kenapa skill itu yang dibutuhkan? Karena dunia bisnis semakin kompleks dan juga dinamis. Jadi ke depan nanti perusahaan harus melakukan reskilling bagi karyawan agar skill mereka tetap relevan. Tren SDM berikutnya menyangkut soal hybrid working. Hasil studi Cisco menyatakan bahwa 84% pekerja Indonesia memilih bekerja secara hybrid. Itu presentasi tertinggi loh di ASEAN.
Ya, hasil survei itu juga mengungkap bahwa 48% pekerja merasa hybrid working dapat meningkatkan kesehatan mental mereka. Dengan model kerja fleksibel, mereka bisa menyeimbangkan urusan kerja dengan urusan keluarga. Hybrid working juga membuat 56,4% pekerja mengatakan kualitas kerjanya meningkat. Lalu 53,4% mengaku bisa lebih produktif ketika bekerja dimanapun. Produktivitas ini didukung peningkatan pengetahuan dan skill mereka. Sebanyak 58,7% pekerja memang lebih memiliki ruang untuk menambah pengetahuan dan skill mereka selama hybrid working. Jadi, tantangan perusahaan di tahun 2023 adalah meningkatkan produktivitas karyawan dengan model hybrid working. Namun, perlu dicatat ya, hybrid working bukan cuma sekedar soal pindah kerja dari kantor ke rumah. Lebih dari itu. Itu perusahaan ya harus mengubah gaya kepemimpinannya, manajemennya, dan menghadirkan platform kerja agar para karyawan bisa tetap produktif. Eksekutif perusahaan juga harus memberikan kepercayaan kepada karyawannya dengan indikator kinerja yang lebih terukur. Fleksibilitas juga harus dibarengi dengan mekanisme pengukuran kinerja yang relevan. Selain itu, platform kerja digital harus bisa mendukung proses kolaborasi, koordinasi, dan penyelesaian pekerjaan secara mudah. Tren customer perlu juga dicermati, sebab isu dan kemungkinan adanya resesi tahun 2023 membuat para konsumen lebih berhati-hati membelanjakan uangnya. Mereka membuat perencanaan belanja yang lebih ketat. Pada kenyataannya, konsumsi rumah tangga pada 2023 secara agregat diprediksi akan melampaui level pra-pandemi. Meskipun demikian, pertumbuhannya berpotensi melambat secara year on year. Hal tersebut ditunjang terkendalinya pandemi dan tingkat inflasi yang lebih rendah. Meskipun demikian, ada beberapa faktor nih yang berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi swasta domestik. Faktor itu antara lain pelemahan permintaan global, serta rencana normalisasi kebijakan fiskal dan moneter di tahun depan. Menghadapi tren yang terjadi di kalangan konsumen, maka perusahaan harus mengeluarkan usaha yang lebih besar untuk merayu pelanggan. Terutama para pengusaha harus memperhatikan semakin dominannya proporsi generasi Z. Mereka dilahirkan tahun 1996 ke atas dan memiliki karakter yang unik. Pertama, mereka tidak mudah termakan iklan. Oleh karenanya, ya mereka nggak perlu dibombardir dengan iklan produk yang banyak. Kedua, Gen Z memiliki karakter narsistik. Penggunaan media sosial telah mendorong mereka mengejar pengakuan dari peer group-nya. Nah, dalam hal ini, perusahaan mesti memberikan ruang bagi mereka untuk berekspresi dan menunjukkan kepribadian mereka. Ketiga, Gen Z amat terbuka dengan teknologi baru. Mereka memiliki tingkat adaptasi teknologi yang tinggi. Pengusaha yang cerdik akan menangkap peluang ini dengan melakukan transformasi digital secara menyeluruh. Kedepan, perusahaan harus menghadirkan pengalaman konsumen. Brand perusahaan juga harus bisa merepresentasikan karakter dan kecenderungan dari konsumennya. Tanpa narasi dan storytelling yang kuat, produk Anda tidak akan diingat konsumen dan hanya akan jadi komoditas biasa. Ingat ya, brand yang kuat akan memenangkan pertandingan. Terlebih di dalam situasi ekonomi yang tidak menentu dan persaingan yang semakin ketat. Tren yang juga menguat di tahun 2023 adalah kesadaran menjaga lingkungan. Hasil riset PwC menyatakan konsumen Indonesia sudah lebih sadar lingkungan ketika berbelanja barang. Hasil riset berjudul Global Consumer Insights Pulse Survey juga mengungkap bahwa 86% konsumen Indonesia secara sadar membeli barang yang kemasannya ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kemasan. Persentase itu lebih tinggi loh dibandingkan dengan negara-negara lain. Sebab Vietnam itu hanya 74%, Filipina juga 74%, dan Mesir 68%. Secara global, studi tersebut mengungkapkan pula bahwa 50% konsumen global menyatakan mereka sudah ramah lingkungan dalam 6 bulan terakhir. Terbanyak konsumen seperti itu berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Timur Tengah. Lain lagi laporan Kantar Sustainability Foundational Study. Laporan itu menunjukkan bahwa ketika berbelanja, 72% orang Indonesia mempertimbangkan aspek keberlanjutan atau sustainability. Konsumen Indonesia termasuk yang paling bersedia menggunakan atau membeli kemasan atau produk yang dapat digunakan kembali. Wow, luar biasa ya. Juga semakin banyak loh konsumen berinvestasi di perusahaan yang telah menerapkan praktik environmental, social, and governance atau ESG. Hasil survei Kata Data Insight Center menyatakan bahwa 66,1% investor memiliki saham di perusahaan yang mengutamakan ESG. Menurut survei ini pula, mayoritas responden menganggap penting berinvestasi di perusahaan yang mengutamakan ESG. Ini adalah tuntutan bagi perusahaan untuk menerapkan praktik ESG.
Alih-alih menghambat kinerja, implementasi ESG nyatanya justru meningkatkan kinerja perusahaan. Presiden of Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Shinta Kamdani mengatakan, sebanyak 88% perusahaan yang menerapkan bisnis ESG kinerjanya jauh lebih baik dibanding perusahaan yang belum mengimplementasikan ESG. Berdasarkan fakta tersebut, maka perusahaan yang mengimplementasikan ESG akan semakin diminati konsumen. Oleh karena itu, perusahaan harus mulai melakukan transformasi bisnis supaya bisa lebih berkelanjutan. Tahun yang baru mendatangkan realitas dan tantangan baru. Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, kuncinya adalah inovasi. Sedangkan untuk menelurkan terobosan dan produk yang relevan dengan kondisi pasar, tidak ada pilihan lain. Perusahaan harus bisa beradaptasi dengan tren yang penting. Tahun 2023 akan menjadi tahun yang menentukan bisnis Anda. Keberlanjutan bisnis Anda tergantung pada bagaimana perusahaan Anda dapat merespon resesi yang mungkin akan datang. Apakah teknologi yang Anda adopsi dapat memberikan keunggulan kompetitif dan menjadi enabler yang tepat untuk bisnis Anda? Apakah karyawan Anda tetap produktif dalam model kerja hybrid? Dan apakah bisnis Anda sudah bergerak menjadi ramah lingkungan? Jawablah pertanyaan-pertanyaan itu supaya bisa mempunyai pijakan awal dalam merencanakan bisnis Anda ke depan. Semoga Allah memudahkan langkah kita semua.